Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Desvira. Sebagai perwakilan dari kelompok 3, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Pertama-tama, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan anggota-anggota kelompok 3. Di antaranya ada Ahmad Fajar, Ajril Akmal, Akmal Dwi, Aura Rahma Salmadina, Azahra Syabira, Cielo Laurencia, Dede Eka, dan Desvira Sabila Megantara. Teman-teman, di presentasi kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup partisipasi, lalu pentingnya partisipasi publik, jenis-jenis partisipasi publik, dan strategi pengembangan partisipasi publik. Oke, di awal kita akan membahas tentang pengertian partisipasi. Nah, partisipasi itu adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran, atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Ada pula definisi partisipasi menurut Salusu, yakni partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk partisipasi. Jadi di sini ada 4 bentuk partisipasi yang nyata, yaitu yang pertama, partisipasi uang. Adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang membutuhkan atau memerlukan bantuan. Lalu yang kedua yaitu partisipasi harta benda, yakni partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda biasanya ini tuh berupa alat-alat kerja atau perkakas. Lalu yang ketiga yaitu partisipasi tenaga. Adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Dan yang terakhir adalah partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Next kita akan ulas mengenai ruang lingkup partisipasi. Menurut Draha dan Cohen dalam Hof, dalam Siti Airin Astutide, ruang lingkup partisipasi itu mencakup 4 poin dalam pelaksanaan suatu programnya. Meliputi yang pertama adalah menggerakkan sumber daya dan dana. Lalu yang kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi. Dan ketiga, penjabaran program. Dari uraian di atas itu dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan daripada program itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada partisipasi dalam pengambilan manfaat. Nah, partisipasi ini nggak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari output pelaksanaan program yang bisa dicapai. Nah, jadi dari segi kualitasnya, keberhasilan suatu program ini akan ditandai dengan peningkatan output, sedangkan pada segi kualitasnya itu dilihat dari persentase seberapa besar sih keberhasilan program yang dilaksanakan. Nah, jadi apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak. Lalu yang keempat itu adalah partisipasi dalam evaluasi. Nah, poin partisipasi ini itu berkaitan atau berhubungan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Nah, jadi tujuan dari partisipasi ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau ada penyimpangan, seperti itu. Pentingnya partisipasi publik. Dalam masyarakat kita selama ini, seringkali pemerintah lebih dianggap dan menganggap dirinya sebagai penguasa, bukan pelayan publik. Paham ini jelas keliru. Negara kita menganut sistem demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Konsep ini kemudian diterjemahkan dan diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan agar dapat berjalan baik. Jadi, siapapun yang duduk di pemerintahan
pada dasarnya bekerja untuk rakyat, atau tepatnya bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat bukanlah suatu hubungan dagang, di mana pemerintah hanya melayani rakyat jika mereka sudah bayar pajak. Sesuai UUD tahun 1945 pasal 33, pemerintah melayani rakyat karena rakyat telah memberdayakan seluruh kekayaan alam negara untuk dikelola pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, pemerintah mempunyai kewajiban melayani rakyat, bukan menguasai rakyat, apalagi dilayani rakyat. Jadi, tak ada istilah pemerintah murah hati dalam memberi pelayan publik yang baik. Prinsip bahwa pemerintah pelayan rakyat inilah yang harus kita pegang. Pelayan publik yang baik bisa kita wujudkan. Kita bisa mengubahnya jika kita peduli. Penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum berpihak kepada publik sepenuhnya. Sebab kita rakyat Indonesia belum banyak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan dari kegiatan yang justru ditujukan untuk kesejahteraan kita sendiri. Yang kita butuhkan saat ini adalah reformasi pelayanan publik demi pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Rakyat butuh ruang. Masyarakat harus bisa berpartisipasi aktif dalam menyusun standar pelayanan publik dan melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, pengawasan. Pengawasan berkelompok terus-menerus dan ketaatan adalah salah satu kunci penting mewujudkan pelayanan publik yang baik. Hal ini agar keluhan dan pengaduan atas pelayanan publik dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan penyelenggara layanan. Rakyat harus dapat dilayani dengan cepat, akurat, transparan, akuntabel, ramah, dan juga memperhatikan kelompok rentan. Untuk itu, kita menginginkan akses informasi seluas-luasnya untuk mengevaluasi kinerja aparatur negara yang menyelenggarakan pelayanan publik dan mekanisme serta institusi yang jelas untuk menyampaikan pengaduan jika pelaksanaan pelayanan publik tidak berlangsung dengan baik dan benar. Maka, mari kita peduli untuk terlibat untuk mewujudkan pelayanan publik dari publik untuk publik. Bersama kita berdaya, mari bergabung dengan komunitas di sekitar kita dan marilah saling bahu-membahu untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman dapat kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan pelayanan publik dan menjadi salah satu isu strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan adil. Partisipasi masyarakat juga yang sangat rendah itu berpengaruh terhadap jalannya perbaikan pelayanan publik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu mengamanatkan bahwa dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Namun berdasarkan hasil survei ORI pada tahun 2016, bagaimana yang dirinci pada layar di sini, dari total sampel sebanyak 2.233 dan terkenal pada 213 entitas, itu hanya terdapat 420 atau 18,81% responden instansi penyelenggara pelayanan publik yang menyatakan bahwa dalam menyusun standar layanan, instansi tersebut melibatkan masyarakat. Sedangkan sebanyak 1.751 atau 78,41% tidak melibatkan masyarakat. Nah, kemudian di tingkat kementerian itu dari total 700 produk layanan yang disurvei, sebanyak 50,14% atau 351 produk layanan belum mempublikasikan situs pengaduan. Kemudian di tingkat lembaga, sebanyak 323 produk layanan dari 15 lembaga, sebanyak 57,59% atau 186 produk layanan belum mempublikasikan informasi, prosedur, dan tata cara penyampaian pengaduan.
Kemudian di tingkat Pemprov atau pemerintah provinsi itu tingkat informasi pengaduan juga masih sangat rendah karena hanya 57,76% atau 1.791 produk layanan dari total keseluruhan 3.101 produk layanan yang telah diteliti ORI. Nah, hasil survei tersebut ini menggambarkan bahwa masyarakat ini tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan atas penyimpangan standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana. Nah, jadi teman-teman, dalam konteks pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, keterlibatan masyarakat ini sangat penting sebab hal tersebut berkenaan dengan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan tugas bagi daerah adalah memberikan ruang kepada warganya. Oleh karena itu, menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dicapai melalui pembenahan di berbagai sektor. Oke teman-teman, selanjutnya ada mengenai partisipasi publik yang memiliki 5 jenis atau 5 bentuk menurut Wilcox. Yang pertama adalah pembagian informasi. Nah, pada bentuk ini, masyarakat itu hanya diberikan informasi mengenai kegiatan yang berlangsung. Jadi, masyarakat itu tidak punya pilihan terhadap kegiatan yang dilakukan. Nah, masukan masyarakat juga tidak diperhatikan pada bentuk ini. Dan bentuk ini dapat dipergunakan setidaknya pada saat pemerintah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam aktivitas yang berlangsung sebab adanya aturan yang ketat dan hanya akan menyampaikan informasi tentang sesuatu yang akan memberikan dampak kepada pemerintah sendiri, tidak kepada masyarakat. Lalu yang kedua yaitu konsultasi, di mana pemerintah melakukan berbagai hal, di antaranya adalah mengkonsultasikan permasalahannya kepada masyarakat, lalu memberikan masyarakat beberapa alternatif pilihan, lalu memberikan masyarakat kesempatan untuk berkomentar, dan yang terakhir itu mempertimbangkan komentar tersebut dalam mengambil keputusan. Lalu bentuk yang ketiga adalah memutuskan bersama. Nah, di mana pemerintah memberikan kesempatan pilihan pelaksanaan kegiatan tanpa adanya pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan setidaknya itu dilakukan pada saat masyarakat memiliki solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Lalu yang kedua itu pemerintah membutuhkan ide atau masukan yang baru dan segar dalam kegiatan yang berlangsung. Dan yang ketiga itu pada saat terdapat waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan. Yang keempat adalah bertindak bersama, di mana pemerintah dan masyarakat sepakat dalam menjalankan kegiatan secara bersamaan, setidaknya pada saat satu pihak tidak dapat mendapatkan apa yang dikehendakinya ketika melaksanakan kegiatan secara sendiri. Yang kedua itu ketika melakukannya secara bersama-sama, dan yang ketiga itu adanya komitmen terhadap waktu dan usaha untuk merealisasikan kerjasama dalam kegiatan yang berlangsung. Dan yang terakhir adalah bentuk inisiatif masyarakat. Nah, di mana masyarakat itu dibantu untuk membentuk dan melaksanakan keinginannya terhadap sebuah kegiatan, setidaknya pada saat terdapat komitmen bersama untuk memberdayakan masyarakat secara sendiri-sendiri maupun berkelompok dalam kegiatan yang berlangsung, dan ketika masyarakat tertarik dan memiliki keinginan untuk memulai inisiatif dan melaksanakannya. Selanjutnya adalah materi mengenai strategi pengembangan partisipasi publik. Nah, pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu dijelaskan terkait asas-asas dari pelayanan publik yang jika dianalisis lebih lanjut itu sangat berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi untuk mewujudkan good governance dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan asas transparansi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik dalam mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik ini merupakan hak asasi dari setiap warga negara dan sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan good governance. Nah, oleh karena itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan, dan evaluasinya. Lalu, poin yang kedua adalah indikator dalam mengukur transparansi.
Nah, transparansi dalam pelayanan publik ini menunjukkan penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Ada 3 indikator dalam mengukurnya, yakni yang pertama adalah tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik, lalu yang kedua, transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna, dan yang ketiga adalah transparansi pelayanan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Poin yang terakhir adalah transparansi dan partisipasi. Nah, suatu asas yang berkaitan dengan transparansi atau dapat dipahami sebagai implikasi positif dari transparansi, yaitu tidak lain adalah partisipasi. Pada era modern ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam bertindak dan bernegara, dengan keterbukaan informasi publik melalui berbagai kanal. Nah, kemudian dirumuskanlah strategi dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik. Di mana yang pertama adalah mengidentifikasi peran masyarakat untuk merealisasikan transparansi sebagai stimulus dalam mendorong partisipasi publik. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya, sehingga terwujudlah transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lalu yang kedua, itu meningkatkan peran lembaga pengawas eksternal, misalnya yang kita kenal dengan Ombudsman Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan lembaga negara pengawas secara eksternal, memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pelayanan publik dan berperan sebagai perantara masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kurang optimal. Sehingga lembaga ini juga perlu mendapat dukungan penuh oleh pemerintah sehingga terwujud pelayanan publik yang prima. Lalu yang ketiga adalah komitmen dan pemerintah yang dimaksudkan dalam mewujudkan transparansi dengan adanya keterbukaan publik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mampu mengawal proses pelayanan publik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya transparansi, maka partisipasi ini tuh tidak akan berjalan. Begitupun sebaliknya, yang juga perlu didukung oleh komitmen antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Nah, sehingga transparansi ini bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat saja, namun juga sebagai suatu bentuk upaya untuk meningkatkan keterlibatan, kontribusi atau partisipasi dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan negara khususnya pelayanan publik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan baik dalam penyampaian maupun materinya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.